Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muzakkir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa sahbihi alladzina yanalu darajatul ula hiya bil Qur'anil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Salafiyah Bapak Ahmad Rukman Masfu, tak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai. Sebelum saya mengutarakan materi yang berkaitan dengan tugas saya, yaitu masalah tahfidzul Quran, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukurillah. Dalam keadaan yang sangat sederhana ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah dalam majelis ta'lim, walaupun kondisinya sangat-sangat seperti ini. Yang nomor dua, salawat ma'asalam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya mendapat syafaat minat dunya hatal akhirah, minallahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita semua kumpul di dalam madrasah yang insyaallah madrasah ini adalah madrasah yang amat sangat kamu nanti-nantikan, karena sudah lama kamu berkeinginan ingin ta'alum, belajar di madrasah salafiyah ini. Anak-anakku yang saya cintai, kita atau kamu datang ke sini dengan tujuan belajar, dengan tujuan mencari ridha Allah, dengan niat yang ikhlas. Insyaallah apa yang kamu inginkan akan mendapat ridha dari Allah, dan nantinya kamu akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Anak-anakku yang saya cintai, di madrasah ini datang dari berbagai macam daerah, provinsi, bahkan sampai di luar Jawa. Otomatis mereka membawa budaya yang tidak sama. Ada yang budayanya keras, ada yang budayanya lembut, dan lain sebagainya. Maka keberagaman tersebut masuk dalam suatu wadah di madrasah MTS Salafiyah ini. Kamu harus menghargai, kamu harus mencintai antar teman, karena di sini tujuan kamu bukan untuk menjadi orang yang paling kuat, karena orang yang kuat bukan di sini tempatnya. Di sini adalah tempatnya untuk mencari ilmu, maka kamu harus saling menghargai antar teman. Walaupun mereka tidak sama dengan budaya kamu, tapi kamu harus menyintai, menyayangi, karena di sini adalah tempatnya orang-orang yang mencari ilmu, satu tujuan dan satu harapan. Anak-anakku yang saya cintai, kamu di sini sudah menjadi sebuah keluarga besar MTS Salafiyah. Yang namanya keluarga harus tahu, harus sadar
bahwa kamu di sini punya teman yang begitu banyak, maka kamu harus menyintai. Di antara mereka harus tahu, yang namanya keluarga itu harus tahu. Tahu tempat pendidikan di sini madrasahnya, kamu lihat sendiri, dengan 3 lantai, dengan fasilitas yang sangat memadai. Ini tempatnya. Kemudian tadi teman-teman kamu juga dari berbagai macam pelosok daerah, bahkan sampai luar Jawa. Kita harus saling menyayangi dan menyintainya. Di samping itu juga anak-anak juga harus menyintai apa saja yang nantinya akan dituangkan, diajarkan di madrasah ini. Karena seorang pelajar itu harus memiliki 2 modal. Satu, harus memiliki kemampuan. Ya, saya lihat anak-anak ini memiliki kemampuan yang baik, yang sehat. Tapi kemampuan yang baik tidak akan berarti tanpa ditopang dengan kemauan yang kuat juga. Maka dari itu, supaya anak-anak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cari di sini, tiada lain. Kedua-duanya harus sejajar, harus seimbang. Kemampuannya oke, baik, harus ditompang dengan sebuah kemauan yang tinggi. Di madrasah ini ada sebuah materi yang amat sangat perlu sekali anak-anak, yaitu masalah tahfidzul Quran. Anak-anak harus cinta kepada Al-Quran. Karena ketika kamu cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran nantinya akan membawa kamu di kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, karena kita harus berpijak kepada Al-Quran, harus berpegang teguh pada Al-Quran. Maka dari itu anak-anak, di sini nanti anak-anak akan diajari, akan disuruh untuk menghafalkan surat-surat pendek dari Al-Quran, khususnya juz 30, yang jumlah suratnya ada 38 surah. Andai kata anak-anak sudah hafal juz amma, maka anak-anak sudah mampu menghafalkan 1/4 dari jumlah Al-Quran. Karena jumlah surah Al-Quran itu ada 114, kalau anak-anak sudah hafal juz amma, minimal anak-anak sudah hafal 1/4 Al-Quran. Ini sudah bisa digunakan untuk model di tengah-tengah masyarakat. Andai kata nanti anak-anak langsung hidup bermasyarakat, minimal mampu menjadi seorang imam, entah itu di masjid atau di musola. Dan jangan takut anak-anak, dari jumlah 38 surah tersebut bukan hanya dihafalkan 1 tahun, tidak, tapi akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu di kelas 1, anak-anak disuruh untuk menghafalkan mulai surah Al-Fatihah sampai Ad-Duha, ini dalam waktu 1 tahun. Kalau kamu bagi 1 tahun, itu kira-kira 1 bulan hanya menghafalkan 3 atau 2 surah. Dan nantinya surah-surah itu akan diujikan di akhir semester kedua. Ini untuk kelas 1. Yang untuk kelas 2, itu targetnya yaitu mulai dari Al-Lail sampai Al-Mutaffifin. Ada 10 surah yang nantinya kamu hafalkan di kelas 2 dalam waktu 1 tahun. Ketika ada anak mengatakan, lupa, masa saya harus disuruh menghafalkan surah Al-Mutaffifin yang katanya surahnya ayatnya agak panjang, agak banyak. Ini ketika kamu mau menganalisa anak-anak, kalau kamu ingin tahu anak-anak, kalau jumlah surah Al-Mutaffifin itu ada 42 ayat, kalau kamu mau menghafalkan 1 bulan, berarti 1 ayat hanya dihafalkan 1. Kalau 1 hari saja kamu menghafalkan 1 ayat saja,
maka al-mutaffifin mampu kamu hafalkan dalam waktu 1 bulan lewat berapa hari. Tapi ketika kamu bilang Pak itu berat, maka kamu adalah termasuk orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Ini sering terjadi dari tahun ke tahun. Masih banyak anak-anak yang bilang bahwa menghafalkan Al-Quran itu adalah sukar. Kamu harus ingat bahwa Al-Quran itu memang dibuat oleh Allah sangat mudah sekali untuk dihafalkan, tidak sukar. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Ketika kamu mau menghafalkan pasti bisa. Ini untuk kelas 2 targetnya al-lail sambil al-mutaffifin. Tapi nanti di akhir semester kedua anak-anak kelas 2 disuruh untuk menghafalkan mulai Al-Fatihah sampai Al-Mutaffifin. Kemudian untuk kelas 3-nya masih ada 5 surah lagi, yaitu surah Al-Infitar sampai An-Naba. Maka untuk kelas 3 itu ada waktu 5 bulan. Ini anak-anak harus mampu menghafalkan 5 surah tersebut. Di samping itu juga anak-anak juga harus store hafalan murojaah lagi, yaitu mulai surah Al-Fatihah sampai An-Naba di bulan-bulan tersebut, karena untuk nantinya menghadapi ujian Tahfidzul Quran yang insya Allah biasanya diujikan di bulan Februari. Maka dari itu untuk kelas 3 ini lebih giat lagi, lebih semangat lagi, karena nantinya pada saat itu anak-anak akan disuruh untuk menghafalkan surah-surah tersebut di hadapan didampingi orang tuanya. Agak sedikit rasa takut itu ada, tapi kalau anak-anak memiliki motivasi yang tinggi, mau belajar, karena kalau kamu ingin pandai, maka kamu harus belajar. Kalau kamu ingin kaya, maka tiada lain kamu harus bekerja. Tidak ada orang kaya tanpa bekerja, tidak ada orang pandai tanpa belajar. Maka dari itu anak-anakku semua, minimal nanti anak-anak tamat dari sini minimal sudah hafal juz 30 minimal. Ini harapannya dari apa yang telah kamu hafalkan di sini nanti bisa kita tambah lagi. Andai kata ada anak yang ingin melanjutkan lagi, ingin menghafalkan Al-Quran, minimal anak-anak sudah mampu menghafalkan juz 30, tinggal 29. Ini sudah punya modal untuk menghafalkan, dan itu suatu giroh anak-anak dalam menyintai Al-Quran. Ini program-program yang ada di madrasah ini sangat banyak sekali. Yang tadi sudah saya katakan, diantaranya adalah tahfidzul Quran. Ini tolong, memang anak-anak harus senang kepada Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan menjadi teman kamu di akhirat nanti, di surga nanti. Saya kira sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai bertemu pada bulan-bulan yang akan datang dalam ruangan yang nantinya bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.